Halo. Siapa sih yang gak kenal dengan Maudy Ayunda? Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Wanita yang memiliki segudang prestasi dan multitalenta yang luar biasa. Kali ini kami akan membahas tentang kisah sukses dari Maudy Ayunda, serta kami akan membahas tentang teori karir yang sesuai dengan diri Maudy Ayunda. Penasaran bukan? Yuk langsung saja simak video ini hingga selesai, karena akan banyak sekali kisah inspiratif yang akan kalian temui. Lahir di Jakarta pada 19 Desember 1994, Ayunda Fazza Maudia atau dikenal sebagai Maudy Ayunda merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Didi Jasmedi Irawan dengan Muren Muzako Jasmedi. Maudy Ayunda mengawali karirnya di dunia hiburan sejak usia 12 tahun. Untuk pertama kalinya, ia berakting dalam film Untuk Rena pada tahun 2006. Di film pertamanya, Maudy telah mendapatkan peran utama. Ia juga mendapatkan peran yang lebih besar dalam film Sang Pemimpi pada tahun 2009. Ia memerankan karakter bernama Zakiah Nurmala. Dirinya juga menyanyikan soundtrack film berjudul Mengejar Mimpi. Pada tahun 2011, Ayunda Fazza Maudia atau dikenal sebagai Maudy Ayunda tampil dalam film musikal Rumah Tanpa Jendela dan Tendangan dari Langit. Setahun berikutnya, ia tampil dalam film Malaikat Tanpa Sayap, dan ia juga merilis album yang bertajuk Panggil Aku pada tahun 2011. Album yang berisi 10 lagu yang salah satunya ditulisnya itu, yakni Tetap Bersama. Dan Maudy Ayunda juga semakin memperoleh ketenarannya melalui film Perahu Kertas pada 2012. Selain akting, Maudy juga dikenal sebagai artis yang bisa merambah dunia tarik suara pada tahun 2011 dan mengeluarkan single pertamanya berjudul Tiba-Tiba Cinta Datang. Tidak hanya jago berperan, Maudy juga mempunyai suara yang merdu dan piawai melantunkan melodi. Membagi waktu antara pendidikan dan karir bukanlah hal yang mudah, apalagi dalam dunia industri hiburan. Salah satu yang berhasil mengimbanginya ialah Maudy Ayunda merupakan aktris dan juga penyanyi yang sukses menamatkan pendidikan tinggi di Inggris. Pada tahun 2014, dia juga merekam lagu duet berjudul Be My Set dengan penyanyi David Choi. Lagu ini telah diputar di Indonesia dan dirilis di iTunes Music Indonesia pada 10 Januari 2014. Video musik By My Set ini telah rilis di YouTube pada 19 Maret 2014. Pada 1 April 2015, ia juga merilis album studio keduanya bertajuk Moments. Selain itu, Maudy Ayunda juga menjadi pemeran utama wanita di lebih dari 10 film. Pada tahun 2019, film yang dibintangi oleh Maudy Ayunda, yakni Habibie dan Ainun 3, telah menghabiskan 2 juta penjualan tiket. Selain itu, ia menghasilkan 3 single album lainnya, yaitu Cinta Datang Terlambat, Bayangkan Rasa, dan Untuk Apa. Sejak saat itu, karir Maudy Ayunda di dunia hiburan telah melebar. Selama 15 tahun berkarir, ia menjadi salah satu artis muda yang tetap memprioritaskan pendidikannya.
Hal ini dibuktikan dengan bahwa Maudy Ayunda dikenal sebagai aktivis yang peduli isu tentang pendidikan, pemberdayaan pemuda, dan juga masalah literasi. Prestasi yang telah diraih Maudy Ayunda sangat beragam loh. Mau tahu apa saja prestasi yang telah dicapai? Yuk simak penjelasannya. Untuk memahami bidang prestasi yang telah dicapai Maudy, maka saya akan membaginya dalam 4 bidang. Pertama, prestasi Maudy pada dunia seni peran, yaitu sejak kecil, ia sudah terjun ke dunia akting lewat film pertamanya untuk Rena di tahun 2006. Hingga saat ini tercatat 12 judul film sudah dibintangi Maudy. Dan saat Maudy menginjak usia 11 tahun, ia berhasil memenangkan kategori aktris utama terpilih di Festival Film Jakarta pada tahun 2006. Di sini Maudy Ayunda berhasil mengalahkan Cornelia Agatha, Kinar Yosi, Nisrina Zubir, dan Titi Kamal. Yang kedua, prestasi Maudy pada dunia seni musik tercatat debutnya pada dunia tarik suara. Maudy telah merilis 3 album. Salah satu albumnya adalah soundtrack Perahu Kertas. Maudy juga berhasil meraih 32 nominasi dan menyabet 4 penghargaan. 2 di antaranya yaitu Maudy berhasil meraih penghargaan lagu tema terpilih Perahu Kertas pada Piala Maya di tahun 2012. Kemudian, pada tahun 2015, Maudy Ayunda terpilih sebagai Female Singer of the Year di Indonesia dalam ajang penghargaan Indonesian Choice Award. Pada tahun 2016, Disney memilih Maudy Ayunda untuk menyanyikan soundtrack versi Indonesia dari film Moana. Yang ketiga, prestasi Maudy pada bidang sosial yaitu mendirikan yayasan bernama Maudy Ayunda Foundation sebagai bentuk kepeduliannya terhadap anak-anak muda Indonesia. Yayasan ini fokus pada program beasiswa untuk anak-anak miskin dan mentoring. Maudy juga merupakan CEO founder Gerakan Kejar Mimpi yang menyelenggarakan Leaders Camp untuk berbagi ilmu ke sekolah-sekolah, sebar 1 juta buku, beasiswa dalam dan luar negeri, serta lainnya. Selain itu, Maudy juga memiliki kemampuan 3 bahasa asing loh. Karena kemampuan berbahasa asing Maudy yang fasih, menjadikannya aktif jadi pembicara dalam sebuah forum internasional. Maudy pernah menjadi pembicara di acara Kongres Diaspora Indonesia pada tahun 2017 yang menghadirkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Dan Maudy juga menjadi pembicara termuda di forum The Regional Conference Evaluate the Millennium Development Goals and Looks to Creating a Foundation for the Post di tahun 2015. Kemudian menjadi pembicara termuda di Indonesian Women's Forum di tahun 2018 dan masih banyak lainnya. Maudy juga dipilih sebagai influencer digital terbaik dalam Bubu Awards di tahun 2017. Dan yang keempat, prestasi Maudy pada dunia pendidikan atau bidang akademik tercatat sebagai berikut. Maudy merupakan lulusan terbaik dengan mengambil program studi filosofi politik dan ekonomik di Oxford University pada tahun 2013. PPA ini merupakan salah satu program studi interdisipliner terfavorit dan hanya ada pada universitas tertua di Inggris. Maudy Ayunda juga hanya membutuhkan waktu 3 tahun saja untuk lulus dan mendapat gelar sarjana di Universitas Oxford jurusan Politik, Filosofi, dan Ekonomi dengan predikat cum laude. Maudy juga dipilih sebagai Lifestyle Awards untuk pendidikan hingga milenial paling berpengaruh di E-Fashion Festival pada tahun 2015 dan pada tahun 2017. Kemudian Maudy Ayunda juga berhasil menerima predikat Forbes 30 Under 30 di tahun 2021 dalam kategori Asia dengan spesifikasi Entertainment and Sport. Kemudian Maudy Ayunda ini melanjutkan kuliah S2 di Amerika Serikat di Universitas Stanford. Nah, di Stanford ini Maudy Ayunda mengambil Joint Degree Program yang mana merupakan kombinasi 2 gelar pasca sarjana yang dapat diambil mahasiswa secara bersamaan. Nah, Maudy ini mengambil jurusan administrasi bisnis dan juga pendidikan. Dan di bulan Juni 2021 ini, Maudy telah resmi mendapatkan gelar Master of Arts dan Master of Business Administration dari 2 jurusan tersebut.
Kita akan membahas mengenai keterkaitan teori karir dengan perjalanan karir Maudy Ayunda. Yang pertama yaitu teori trait and factor. Teori ini membantu individu dalam memperoleh kemajuan, memahami dan mengelola diri dengan cara menilai kekuatan serta kelemahan yang dimiliki individu. Hal ini dapat kita lihat dari sosok Maudy yang dimana dalam menemukan minat dan bakat dilakukannya secara berproses. Pandangan hakikat manusia dalam teori trait and factor adalah manusia harus berusaha untuk menemukan dirinya sendiri, dalam artian mencapai kehidupan yang baik. Hal tersebut terbukti dari kejadian yang dialami oleh Maudy. Ketika Maudy kecil, ia sangat senang menulis cerita fiksi yang beberapa di antaranya terinspirasi dari dirinya sendiri. Berkat kebiasaannya tersebut, ia kini sudah menerbitkan beberapa buku hasil karya tangannya yang terampil. Selain teori trait and factor, teori lain yang sesuai dengan diri Maudy Ayunda ialah teori pengambilan keputusan karir yang dikemukakan oleh Crumbolts. Dasar dari teori pemilihan karir dari Crumbolts ini memandang bahwa manusia memilih karirnya sebagai hasil dari pengalaman dan pengaruh yang dimiliki dalam hidupnya. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian dan perilaku yang dimiliki seseorang timbul dari pengalaman belajar yang unik. Teori pengambilan keputusan ini dialami oleh Maudy Ayunda di saat ia dihadapkan oleh dua pilihan yang sangat berat, yaitu di saat dia dinyatakan lolos dari kedua universitas ternama, yakni Harvard dan juga Stanford. Dan setelah memikirkan baik-baik, akhirnya Maudy Ayunda memutuskan untuk memilih dan melanjutkan di Stanford dengan alasan bahwa ia tertarik dengan pendekatan dan sumber daya di Stanford University. Dan selain itu, karena Maudy juga dapat menjalani dua studi sekaligus, yakni manajemen bisnis dan juga pendidikan. Selain teori trait and factor dan juga teori pengambilan keputusan Crumbolts, teori lain yang juga sesuai dengan diri Maudy Ayunda ialah teori pilihan jabatan John Holland. Dalam teori ini dikemukakan 6 tipe kepribadian, diantaranya realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan juga konvensional. Dan 2 diantaranya telah dimiliki oleh Maudy Ayunda, yakni artistik dan juga sosial. Dalam tipe kepribadian artistik sendiri, Maudy Ayunda terbukti sukses dalam dunia seni musik dan juga kepenulisan. Ini menunjukkan bahwa Maudy memiliki gaya pribadi yang imajinatif, menghargai estetika, mengekspresikan diri melalui seni, dan juga merupakan pribadi yang ekstrovert. Untuk tipe kepribadian sosial dapat kita lihat bahwa Maudy telah mendirikan Maudy Ayunda Foundation sebagai salah satu bentuk kepeduliannya terhadap anak-anak muda di Indonesia. Ia juga bekerja sama dengan Pertamina Foundation dalam program PF Muda untuk pengembangan kapasitas pemimpin muda dalam menyelesaikan isu-isu sosial di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Maudy Ayunda memiliki gaya pribadi yang senang berinteraksi, mudah bergaul, berorientasi pada layanan masyarakat, memperhatikan masalah-masalah sosial, dan yang terpenting, ia tertarik dalam dunia pendidikan. Adapun saran bagi siswa yang akan kelompok kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, siswa disarankan agar selalu berlatih dalam merencanakan karir di masa depan. Kedua, diharapkan siswa dapat meningkatkan kematangan karir yang dimiliki dengan cara membuat perencanaan karir, memanfaatkan sumber daya di lingkungan sekitar untuk mengetahui hal-hal terkait dengan karir yang akan dipilih dan mencari informasi terkait dengan karir yang akan dipilih. Ketiga, untuk peserta didik atau siswa, pendidikan sangatlah penting untuk masa depan. Jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Jaga selalu semangat belajar, junjunglah ilmu setinggi mungkin, karena dengan ilmu kita bisa merubah segalanya. Keempat, diharapkan siswa meningkatkan perencanaan karir dengan cara mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki. Misalnya, dengan mengikuti ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki untuk menunjang jati diri, dan perencanaan karir, dan apabila siswa memiliki masalah maka dengan segera berkonsultasi dengan guru khusus guru BK. Kelima, diharapkan siswa lebih meningkatkan keyakinan akan dirinya dan potensi dirinya agar lebih yakin dalam membuat pilihan-pilihan karir, serta diharapkan meningkatkan potensi diri dan intelektual agar mampu
mewujudkan pilihan-pilihan karir yang telah dibuat. Nah, teman-teman, agar tidak bingung dalam merencanakan karir untuk masa depan, tentunya diperlukan mengikuti layanan bimbingan karir. Sekarang, saya akan menjelaskan salah satu bentuk layanan bimbingan karir, yaitu dengan pendekatan kelompok, baik diselenggarakan secara suatu program tersendiri maupun program yang terintegrasi dengan kurikulum. Dapat ditempuh melalui beberapa cara seperti ceramah dari narasumber, diskusi kelompok, karya wisata, pengajaran unit, sosiodrama, hari karir atau career day. Bentuk-bentuk layanan karir tersebut dapat diterapkan sebagai salah satu pendekatan untuk membimbing siswa berkaitan dengan permasalahan karirnya. Pemilihan bentuk layanan bimbingan karir tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Tujuan layanan bimbingan karir adalah membantu siswa untuk lebih mandiri dalam menentukan keputusan karirnya. Menarik sekali bukan? Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil tentunya. Semoga dengan menyaksikan cuplikan video tadi membuat kita semakin termotivasi ya teman-teman. Untuk teman-teman yang memiliki masalah dalam perkembangan karir, jangan takut dan jangan sungkan untuk meminta layanan konseling ke guru BK kalian masing-masing ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.